Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiji Kurniasi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran kooperatif menggunakan metode STAT atau yang dinamakan Student Teams Achievement Divisions. Nah, kali ini langsung saja yang akan saya bahas terlebih dahulu ada pengertian mengenai pembelajaran teknik model pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada yang namanya model pembelajaran atau metode yang dinamakan metode STAT. Ada kelebihan dan kekurangan serta ada langkah-langkah penerapan yang ada di dalam kelas. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai model pembelajaran atau teknik atau metode pembelajaran yang dinamakan metode pembelajaran kooperatif. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian metode pembelajaran kooperatif. Apa sih metode tersebut? Nah, di sini kita akan bahas metode kooperatif, yakni atau yang dimaksud mengenai cooperative learning, yakni istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Jadi di sini kita akan membangun yang namanya kerjasama agar nantinya para peserta didik ini tidak ada rasa memperkenalkan diri untuk memiliki rasa egois. Bahkan nanti di sini kita akan buat tim untuk memiliki kerjasama antar tim atau kelompok di dalam metode pembelajaran kooperatif. Baik, di sini ada pada metode pembelajaran kooperatif tidak hanya pengertian saja, tetapi di dalam metode tersebut memiliki manfaat yang positif apabila diterapkan di dalam kelas. Antara lain ada menjadikan siswa lebih dekat dengan guru dan kemudian memiliki kerjasama yang kuat antara sesama atau antara peserta didik bisa melalui kelompok dan memiliki kemampuan untuk berpikir, terus mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain. Kemudian mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Kemudian membantu siswa belajar menghormati sesama yang pintar dan siswa yang lemah. Di sini tidak ada yang saling membandingkan. Di sini intinya ada kerjasama, ada kelompok, kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, di sini manfaatnya siswa diajarkan untuk tidak memiliki rasa egois yang tinggi. Kemudian ada menerima pendapat dari orang lain. Baik, setelah mengenal apa sih yang dimaknai tentang metode pembelajaran kooperatif, kali ini kita akan membahas kembali yang akan disertakan terhadap metode pembelajaran kooperatif menggunakan metode atau model teknik Student Teams Achievement Division atau yang bisa disingkat STAT. Nah, di sini apa sih pengertiannya? Kita terlebih dahulu membahas pengertian. Pengertian dalam model pembelajaran STAT adalah salah satu tipe pembelajaran terhadap pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa di sini digabungkan atau dijadikan dengan adanya penggabungan membuat kelompok. Kelompok tersebut tidak ada yang namanya harus yang pintar dengan yang pintar, yang tidak pintar dengan yang tidak pintar. Di sini kita akan random, akan campur terlebih dahulu mengenai menurut ada kinerja terhadap peserta didik, ada jenis kelamin maupun antar suku. Nah, kemudian setelah itu guru menyajikan materi yang akan disampaikan di dalam pembelajaran. Setelah materi pembelajaran tersebut dijelaskan, siswa tentunya harus memahami apa yang setelah disampaikan terhadap pendidik atau guru. Setelah memahami materi tersebut, guru memberikan kuis. Dengan catatan, kuis tersebut tidak boleh dikerjakan dengan kerjasama antar kelompok, harus dikerjakan secara individu dengan pemahamannya sendiri-sendiri.
Setelah adanya pengertian di dalam model pembelajaran STEP, kita akan bahas ada kelebihan dan kekurangan di dalam model pembelajaran tersebut. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Di sini saya akan membahas terlebih dahulu ada kelebihan di dalam model pembelajaran STEP. Kelebihannya di antara lain, yang pertama, menambah rasa kehalusan di dalam pemberian sikap atau perilaku terhadap peserta didik yang nantinya timbul ada rasanya tidak saling membeda-bedakan terhadap orang lain, melainkan ada memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kedua, bisa mengerti tentang adanya yang tadi perbedaan terhadap yang lainnya. Dan yang ketiga, ada siswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat, ada siswa memiliki sistem atau nilai moral yang ada di dalam lingkungan sosial atau sekitar. Nah, yang kelima, ada siswa bisa mengurangi rasa egois yang tinggi. Dan yang keenam, persahabatan antar siswa akan terlahir nantinya akan berlanjut hingga masa depan. Dan yang ketujuh, membuat peserta didik adanya menggunakan model pembelajaran ini, mereka memiliki rasa percaya diri dan tidak ada rasa keraguan di antara nantinya mungkin ada rasa canggung terhadap bingungnya materi yang telah disampaikan. Siswa memiliki rasa percaya diri, bisa bertanya atau bisa mengajukan pendapat atau bisa menjawab dari pendapat orang lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan menghadapi masalah. Di sini siswa juga dilatih untuk menghadapi permasalahan yang ada, bisa menghadapi permasalahan dan bisa menyelesaikannya secara baik. Dan selanjutnya, mampu menerima pendapat dari orang lain. Yang terakhir, ada siswa memiliki jiwa adil dalam memandang pertemanan dan tidak membeda-bedakan antara teman berdasarkan gender, sosial, kemampuan, suku, dan agama. Nah, itu kelebihan dari metode STEP. Baik, setelah ada kelebihan di dalam model pembelajaran STEP, ada yang pastinya kekurangan. Apa sih kekurangannya? Kekurangan di sini adalah yang pertama, metode atau model yang diterapkan pada pembelajaran kooperatif menggunakan model STEP ini tidak bisa dilakukan dengan adanya mempersingkat waktu atau menggunakan waktu yang pendek. Harus menggunakan waktu yang lama. Kenapa? Karena jika waktu yang pendek itu digunakan di dalam penerapan model tersebut, pasti pembelajarannya akan dilakukan di dalam kelas tidak akan efektif, melainkan sebaliknya. Dan yang kedua ada, apabila guru lalai, segeralah meminta siswa agar saling produktif atau biasanya menghidupkan suasana agar lebih aktif kembali di dalam suasana di dalam kelas. Jadinya ada rasa timbul kerjasama antara grup atau kelompok. Dan yang ketiga, ada pastikan bahwa grup tersebut tidak kurang dari 4 atau lebih dari 5. Setidaknya 4-5. Mengapa demikian? Jika kurang dari 4, kelompok tersebut pasti salah satu akan ada yang terabaikan. Dan apabila lebih dari 5, pasti sisanya yang lebih itu tidak mungkin memiliki rasa yang namanya kerjasama atau tanggung jawab, melainkan mereka yang kelebihan kelompok tersebut salah satunya pasti ada yang sepele, bahkan mengandalkan orang lain. Jadi tidak ada timbul kerjasama yang sama, melainkan salah satu yang lebih tersebut menjadikan peserta didik tersebut menganggur saja. Kekurangan selanjutnya yakni apabila ketua belum bisa menangani permasalahan yang ada di dalam suatu kelompok atau belum mampu mengatasi semuanya, nantinya otomatis di dalam grup atau kelompok tersebut secara solutif atau pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara efektif, maka kerja grup akan tersendat, akan terjadi pertentangan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan di dalam metode STEP,
Selanjutnya ada langkah penerapan di dalam kelas menggunakan metode kooperatif dengan model Student Team Achievement Division atau STEP. Nah, penerapannya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Terlebih dahulu ada yang namanya langkah penerapan di dalam kelas ini. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Maksudnya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tersebut pada pembelajaran yang memotivasi agar siswa untuk semangat belajar. Dan yang kedua, pembagian kelompok. Membentuk kelompok diantaranya 4 atau sampai 5 siswa atau anggota yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan heterogen secara acak menurut jenis kelamin atau kinerja, bisa suku atau yang lainnya. Nah, yang ketiga, presentasi dari guru. Presentasi tersebut, guru menyampaikan materi terlebih dahulu dengan adanya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Apa yang akan dibahas, apa yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut, serta pentingnya pokok bahasan yang dipelajari. Dan selanjutnya ada kerjasama dalam tim. Apa sih yang dimaksud dalam kerjasama ini? Nah, di sini siswa bekerja di dalam kelompok yang telah dibagikan, yang tadinya sudah ada pembagian di dalam kelas. Nah, dibentuk kerja tim merupakan ciri terpenting di dalam metode STEP. Yang kelima, ada guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Jika ada yang belum paham, pasti salah satu ada yang sudah memahami. Jika salah satu ada yang sudah, anggotanya sudah memahami materi yang sudah dijelaskan, maka anggota tersebut wajib memberikan penjelasan tentang adanya materi yang sudah dijelaskan oleh guru untuk dijelaskan kembali kepada anggota yang lainnya. Dan yang keenam, ada kuis. Guru memberikan kuis. Setelah memberikan kerja kelompok, di sini guru wajib memberikan kuis setelah adanya pengerjaan tugas kelompok. Di sini kuisnya bisa memberikan sebuah pertanyaan atau yang lainnya. Pada saat kuis tersebut, siswa dengan adanya catatan tadi tidak boleh dikerjakan dengan adanya kerjasama, melainkan individu. Dan yang keenam, ada evaluasi. Nah, di sini guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tersebut. Kuis yang tadi sudah diberikan terhadap guru tersebut dikasihkan evaluasi, memberi evaluasi terhadap peserta didik masing-masing. Nah, tentang materi yang telah dijelaskan, yang telah dipelajari, dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja antar kelompok yang sudah dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada penghargaan prestasi dan keberhasilan kelompok. Di sini wajib antara memberikan apresiasi dan prestasi terhadap suatu keberhasilan kelompok atau individu. Karena apa? Manfaatnya di sini nantinya peserta didik lebih semangat lagi untuk kedepannya di dalam mempelajari suatu pelajaran yang telah dipelajari untuk kedepannya. Di sini memberikan rasa semangat yang lebih dan rasa kepercayaan diri yang pastinya lebih semangat dan lebih semangat lagi. Yang terakhir ada memberikan simpulan. Sebelum pembelajaran ini diakhiri atau pembelajaran ini usai, pembelajaran tersebut nantinya diberikan simpulan. Simpulan dalam artian menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dipelajari pada waktu itu. Nah, kemudian memberikan info materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan mengenai metode pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model STEP atau Student Team Achievement Division. Nah, di sini sudah kita jelaskan mengenai adanya pengertian metode pembelajaran kooperatif, ada manfaatnya, ada serta pengertian model pembelajaran STEP, kemudian ada kelebihan dan kekurangan serta langkah-langkah penerapan di dalam kelas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kekeliruan di dalam pembahasan metode tersebut. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.